Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pertemuan kedua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Nafang Reni dengan NIM 30 dan teman-teman saya yang itu Seril Adinda A dengan NIM 115, Jingga Surya Andoko NIM 132, Salwa Rahmanisa Rizky Aron dengan NIM 138. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif. Apa itu Islam? Mengapa manusia harus beragama? Benih agama muncul dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang diciptakan oleh Allah. Ketiga hal ini selanjutnya melahirkan kesucian dan itu dimiliki oleh manusia. Manusia yang memiliki naluri ingin tahu berupaya mendapatkan sesuatu yang paling indah melalui panca inderanya. Dari sini agama lahir, bahkan proses beragama pun terjadi sebagai upaya manusia untuk mencatat sifat yang maha suci. Agama mana yang harus diikuti oleh manusia? Dilihat dari sumbernya, agama dikelompokkan menjadi dua agama, yaitu agama samawi dan juga agama ardi. Yang pertama ada agama samawi. Agama samawi ini juga disebut dengan agama langit, agama wahyu, atau agama yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui para rasul atau nabinya. Contohnya agama Yahudi dan juga agama Islam. Yang kedua ada agama ardi, yaitu agama ini adalah agama budaya atau agama bumi atau bisa disebut yang lain-lain. Contohnya adalah agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mengapa saya memilih Islam? Ada beberapa alasan mengapa manusia memilih agama Islam sebagai agama yang diikuti, antara lain, setiap manusia dilahirkan telah dianugerahi oleh Allah yang bernama fitrah atau kesucian. Sebagaimana sabda Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa'a bawahu wadanihi wa yunassiranihi wa yumajjasanihi. Artinya, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah. Juga terdapat dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada nama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan terdapat juga pada firman Allah surat Al-Imran ayat 19 dan juga 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa salafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dan juga ada pada surat Al-Imran ayat 19, bagaimana kalau ada umatnya yang mengikuti ajaran selain Islam? Begini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-Imran ayat 85. Oleh karena itu, boleh jadi di dunia tidak rugi karena mendapat nama baik atau kedudukan yang tinggi. Namun di akhirat pasti rugi dan celaka. Berikutnya akan lanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, pengakuan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ketika akan mati dengan tenggelam di Laut Merah sewaktu mengejar Nabi Musa beserta kaumnya. Pengakuan ini telah diabadikan dalam firman-Nya surat ayat 90-92 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu
وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Selanjutnya, pengakuan para ahli kitab, Yahudi dan Nasrani bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Pengakuan ini pernah dilakukan oleh Waraqah bin Nawfal mengakui bahwa Muhammad, suami Khadijah, seorang nabi sebagaimana Nabi Musa. Haikal Muhammad Hussein 2002 77-81. Waraqah bin Nawfal merupakan seorang penganut agama Nasrani. Selanjutnya, pengertian Islam. Ada dua pendapat cendekiawan Muslim dalam memberikan pengertian Islam, yaitu Syarhul Azhar Kairo almarhum Muhammad Shaltut. Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengerjakan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia, mengajak mereka untuk memeluknya. Yang kedua, dalam buku himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Agama mengandung dua pengertian, yaitu agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan dalam petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ansari Endang Saifuddin 1986-74. Sumber pertama, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan dengan jalan mutawatir. Sedangkan isinya mengandung 5 prinsip, yaitu tauhid, doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa, janji dan ancaman Tuhan, petunjuk dan tata cara ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan atau amalia sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Yang keempat, jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Dan yang terakhir, sejarah atau cerita umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Hadis atau sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengetahuan. Para ulama sepakat bahwa as-sunnah dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Kekuatan hukum berasal dari as-sunnah sama dengan kekuatan hukum yang berasal dari Al-Quran, dan menjadi sumber hukum Islam yang wajib dipatuhi. Hadis berfungsi sebagai menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan dan memerinci yang global, mujmal, mengkaitkan yang mutlak, dan mentaksiskan yang umum atau am, dan berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Islam membebaskan dari tradisi jahiliyah dan mengangkat derajat martabat kaum perempuan. 1. Hak-hak perempuan di dalam dan di luar rumah. Hak perempuan di luar rumah telah dilakukan sejak masa Rasulullah dan sahabat Nabi dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Keberadaan perempuan di rumah maupun di luar rumah telah dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allaha wa rasulah innama yuridu wa liyuthiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, yang artinya
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Yang kedua, hak-hak perempuan dalam politik. Hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan telah dijelaskan dalam surat Al-Syura ayat 38 yang berbunyi, Waladina stajabu li rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, termasuk dalam bidang politik. Seluruh aktivitas yang dilakukan hendaknya mengarah kepada Allah dan selalu mengingatnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam pandangan Al-Quran, hidup sukses adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, sehingga melahirkan manusia-manusia yang tangguh dalam menghadapi semua ujian dan cobaan hidup. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup ajaran Islam, secara garis besarnya ajaran Islam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama akidah, iman, yang kedua ibadah atau Islam, yang ketiga ada akhlak atau iman, Islam, dan ihsan. Ketiga ajaran Islam tersebut saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Akidah atau iman merupakan dasar dan pondasi dari segala macam aktivitas amal soleh seseorang, sehingga dapat melaksanakan ibadah yang tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah berhubungan dengan orang lain sebagai dampaknya. Ibadah yang telah dilakukan yang akan diterima Allah. Next slide. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang pertama, Islam memperlakukan semua manusia sama ucapannya syahadatain. Sebagai tanda keislaman seseorang sangat diperlukan dan cukup untuk meyakinkan sesama lebih untuk pergaulan hidup bermasyarakat. Imaduddin Abdul Rohim. Yang kedua, Islam mengakui kemerdekaan sebagai hak asasi manusia. Kemerdekaan merupakan salah satu ciri manusia, dan Allah pun melarang untuk memaksakan dalam menentukan pilihannya, termasuk memilih agama. Al-Quran secara tegas mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbaca, La ikroha fiddin, Qad tabayyunur rusydu minal ghoi, famay yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamaska bil urwatil wuska lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali
yang aman, kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Next slide. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbaca, Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamallahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dengan adanya kemerdekaan, seseorang dapat 1. Menentukan pilihannya untuk masuk surga atau neraka. 2. Menilai dirinya atau orang lain termasuk baik atau jahat, benar atau salah. 3. Adanya berbagai macam kelompok manusia dengan berbagai macam adat istiadat, bahkan berbagai ragam agama di dunia. Yang keempat, memilih menjadi manusia muslim. Yang kelima, memilih menjadi manusia yang kufur.